Bab 351, Pakar Tahap Inisiasi Void. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Restoran Giok Abadi. Duan Lingtian dan yang lainnya semua duduk mengelilingi meja saat mereka menelan hidangan panas yang harum dan mengepul. Ini terlalu bagus. Tidak heran Kakak Zhang berkata bahwa kami bahkan berharap tidak lebih dari menelan lidah kami sendiri. Kakak Wang Qiong, keterampilan kulinermu terlalu bagus. Li Fei memuji sambil makan. Jika kamu suka, maka makanlah lebih banyak. Jika tidak cukup, aku akan membuat lebih banyak. Wang Qiong tersenyum kepada Li Fei, dan matanya yang indah memiliki kasih sayang yang lembut bercampur di dalamnya. Dia memiliki cinta yang tulus terhadap adik perempuan ini. Setelah makan, Wang Qiong mulai membersihkan piring dan Zhang Shouyong pergi ke dapur untuk membantu juga. Duan Lingtian dan Li Fei duduk di depan meja dan beristirahat, dan bersiap untuk beristirahat sejenak sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Shouyong dan Wang Qiong. Senior layu, mereka ada di dalam restoran. Tiba-tiba, sebuah suara jernih terdengar di telinga Duan Lingtian. Suara itu bergema dari luar restoran Giok Abadi dan mendekat dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian mendengar 3 suara angin yang menusuk telinga memasuki telinganya. Dalam sekejap mata, 3 sosok muncul di hadapannya. 2 pria parubaya berdiri di belakang, satu dengan pakaian biru, satu lagi dengan pakaian merah, dan wajah mereka persis sama. Jelas, mereka adalah saudara kembar. Di depan kedua lelaki parubaya ini berdiri seorang lelaki tua yang layu. Tubuh lelaki tua itu rapuh, seperti tulang yang ditutupi kulit, dan dia tampak seolah-olah embusan angin akan mampu meniupnya. Duan Lingtian tidak berani memandang rendah orang tua itu karena ini. Dia dapat melihat bahwa di antara 3 orang di depannya, orang tua yang memimpin adalah yang paling menakutkan. Mengandalkan kekuatan spiritualnya dan pengalaman kaisar bela diri kelahiran kembali, dia dapat melihat melalui kultivasi 2 pria parubaya, dan mereka berdua adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat keempat. Adapun lelaki tua itu, kekuatan spiritualnya terentang tetapi itu seperti batu yang tenggelam di laut yang luas. Orang tua itu kemungkinan besar adalah eksistensi di tahap inisiasi Void. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Itu dia. Duan Lingtian melihat lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. Matanya yang berlumpur memancarkan cahaya dingin yang pekat begitu tatapan lelaki tua itu turun ke Duan Lingtian. Orang tua itu tampak seperti sedang menunggu kesempatan untuk menelan Duan Lingtian. Hati Duan Lingtian tersentak. Target orang tua ini adalah aku. Ya, sementara itu, pria parubaya berpakaian biru di belakang pria tua itu buru-buru mengangguk. Senior Witeret, kami berdua melihatnya membunuh cucumu dengan kedua mata kami sendiri. Pelayan di sisi cucumu dibunuh oleh seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-7 ini. Tatapan pria parubaya berpakaian biru pertama turun ke Duan Lingtian, lalu dia melihat Siong Kuan yang berada di samping Duan Lingtian. Apa yang dikatakan pria parubaya berpakaian biru menyebabkan pupil Duan Lingtian mengerut. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ternyata apa yang dia lakukan di kaki Solitary Summit pagi ini telah terungkap. Orang tua yang tampaknya ahli tahap inisiasi Void ini sebenarnya adalah kakek dari pemuda berpakaian biru yang dia bunuh. Dia mengingatnya sekarang, sebelum kematiannya, pemuda berpakaian biru itu sepertinya telah menyebut orang tua ini. Tetapi di bawah amarahnya yang hebat saat itu, bagaimana mungkin Duan Lingtian memperhatikannya? Namun, bahkan jika dia sekarang tahu bahwa ada keberadaan yang tampaknya berada di tahap inisiasi Void di belakang pemuda berpakaian biru, dia masih tidak memiliki sedikit pun penyesalan. Tidak hanya pemuda berpakaian biru itu berani tidak menghormati Fei kecil, pemuda berpakaian biru itu bahkan mencoba membunuhnya. Dia pantas mati. Dia bisa membayangkan jika bukan karena dirinya dilindungi oleh Siong Kuan, orang yang meninggal pagi ini bukanlah pemuda itu, melainkan dia. Jadi dia tidak menyesalinya. Jika dia benar-benar berbicara tentang penyesalan, maka yang paling disesali Duan Lingtian sekarang adalah tidak melihat kedua mayat itu terbakar menjadi abu dengan kedua matanya sendiri. Meskipun dia tidak melihatnya, dia bisa menebak secara kasar apa yang terjadi setelah dia membakar mayat-mayat itu. Seharusnya ketika dia dan Siong Kuan melakukan perbuatan itu terlihat oleh 2 saudara kembar di belakang lelaki tua itu. Kemudian, salah satu dari mereka pergi untuk memberitahu orang tua itu, sementara yang lain mengikuti mereka sampai ke sini. Sepertinya apa yang Kakak Zhang perhatikan sebelumnya adalah orang-orang yang mengikuti kita.
Duan Lingtian ingat bahwa sebelum makan siang mereka, Zhang Shouyong bertanya apakah dia membawa orang lain. Untuk sesaat, hati Duan Lingtian jernih seperti cermin. Mengapa kamu membunuh cucuku? Tatapan tajam lelaki tua yang layu itu turun ke Duan Lingtian, dan tampaknya berubah menjadi ular berbisa yang haus darah yang akan menggigit Duan Lingtian kapan saja. Duan Lingtian bisa merasakan niat membunuh lelaki tua itu yang sulit ditahan. Dia pantas mati. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin, dan dia berbicara dengan nada dingin yang mengandung niat membunuh yang bercampur di dalamnya. Karena sudah begini, Duan Lingtian tahu dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa melakukannya secara langsung. Sekarang, dia masih tidak yakin bahwa lelaki tua itu adalah ahli tahap inisiasi Void. Mungkin, dia masih punya kesempatan. Dia sudah mengirim transmisi suara ke Xiongquan, meminta Xiongquan untuk menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak pada orang tua itu dan berusaha untuk membunuhnya dalam satu serangan. Kematian yang pantas. Pria tua yang layu itu tercengang ketika mendengar Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, tatapannya turun ke Li Fei yang berada di samping Duan Lingtian. Saat ini, Li Fei belum mengenakan cadarnya, dan wajahnya yang cantik tidak terhalang. Ketika dia melihat Li Fei, cahaya terang berkelap-kelip di mata lelaki tua yang layu itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya cucuku hancur karena seorang wanita. Jelas, lelaki tua itu sangat mengenal cucunya. Sekarang dia melihat Li Fei, dia dengan mudah menebak beberapa hal. Wajah Duan Lingtian menjadi muram ketika dia merasakan niat membunuh yang haus darah terhadap Li Fei yang dipancarkan oleh lelaki tua layu itu, dan dia berdiri dengan tergesa-gesa untuk berdiri di depan Li Fei dan memblokir niat membunuh yang haus darah ini untuknya. Huff, ekspresi Duan Lingtian dingin dan acuh tak acuh, dan pinggang serta punggungnya lurus. Ketika dihadapkan dengan niat membunuh haus darah lelaki tua itu, dia tidak takut sedikit pun saat dia berdiri di sana, tak tergoyahkan seperti gunung. Petik 2. Ketika niat membunuh lelaki tua itu menyelimutinya, Li Fei merasa seolah-olah dia berada di dalam gunung mayat dan lautan darah. Perasaan tercekik menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa padanya. Sekarang, Duan Lingtian berdiri di depannya, dan pada saat yang sama ini menyebabkan dia merasakan kehangatan di hatinya, dia juga sedikit khawatir. Ketika lelaki tua itu melihat ini, alis putihnya terangkat dan dia mendengus dingin. Nak, tak perlu dikatakan, kamu tidak buruk, tapi sayangnya, hari ini, kamu harus mati. Seperti kata pepatah, wanita adalah sumber bencana. Ingatlah untuk menjauh dari wanita di kehidupan selanjutnya. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, origin energi berkedip di atas tangan lelaki tua yang layu itu. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga dari sesuatu yang merobek langit membawa serangkaian suara ledakan udara tiba-tiba bergema. Itu adalah Xiongquan yang telah menunggu kesempatan selama ini. Ketika dia melihat nyawa tuan mudanya dalam bahaya, tubuh Xiongquan melintas, berubah menjadi sambaran petir saat dia melintas ke arah lelaki tua yang layu itu. Astaga, cahaya pedang yang menyilaukan ditembakkan dengan keras, itu seperti ular berbisa yang telah meninggalkan liangnya saat menyerang ke arah lelaki tua itu sambil membawa jejak aura yang sangat menakutkan. Kekuatan pedang tingkat lanjut, energi surga dan bumi bergolak di langit, lalu pertama-tama siluet naga bertanduk kuno muncul. Lalu hampir 5.000 siluet mamut kuno muncul mengelilinginya, mereka seperti bintang berkelap-kelip yang mengelilingi bulan yang cerah. Xiongquan mengerahkan kekuatan penuhnya saat dia menyerang, tanpa menahan sedikit pun. Dia ingin membunuh orang tua itu secara langsung. Kekuatan pedang tingkat lanjut, mata pria tua yang agak kabur itu menyipit, dan suaranya mengandung sedikit keterkejutan. Kemudian, keterampilan sepele, pria tua itu mencibir, dan dia dengan santai mengangkat tangannya untuk mencegat Xiongquan. Seketika, energi surga dan bumi bergolak di atas lelaki tua itu, dan pada akhirnya, itu mengembun menjadi dua siluet naga bertanduk kuno. Orang tua itu tidak menggunakan senjata roh, dia juga tidak menggunakan konsep ahli tahap inisiasi Void. Dia hanya menyerang murni dengan origin energi, dan itu sudah sebanding dengan kekuatan dua naga bertanduk kuno. Tahap inisiasi Void tingkat pertama. Pupil Duan Lingtian mengerut dan wajahnya menjadi pucat, lalu dia berteriak dengan tiba-tiba. Xiongquan, hati-hati. Sementara itu, Xiongquan telah memperhatikan dua siluet naga bertanduk kuno di atas lelaki tua itu, dan dia langsung menyadari bahwa lelaki tua itu adalah ahli tahap inisiasi Void tingkat pertama.
Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Tamparan, orang tua itu mengangkat tangannya dan meraih, dengan mudah merebut pedang roh kelas 7 di tangan Xiong Quan. Pada saat ini, kekuatan tahap Void Praying Stage ke-7 Xiong Quan, kekuatan yang diperkuat dari pedang roh kelas 7, dan bahkan Advanced Sword Force semuanya sangat lemah, seperti kertas. Bergerak, kekuatan spiritual akut Duan Lingtian samar-samar mendeteksi bahwa lelaki tua itu akan menyerang dengan pedangnya. Jadi Duan Lingtian berteriak lagi dengan eksplosif untuk memperingatkan Xiong Quan. Karena kepercayaannya terhadap Duan Lingtian, Xiong Quan tidak ragu sedikit pun ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan kakinya menginjak tanah saat kekuatan satu naga bertanduk kuno meledak sepenuhnya, ingin menghindari serangan yang datang dari samping. Suara mendesing, praktis saat Xiong Quan bergerak, pedang roh kelas 7 di tangan lelaki tua layu yang dia rebut dari Xiong Quan itu seperti pukulan para dewa saat itu melesat langsung ke arah Xiong Quan. Serangan pedang ini awalnya langsung menuju ke jantung Xiong Quan. Justru karena peringatan Duan Lingtian yang tampak seperti pandangan jauh ke depan, Xiong Quan mampu mengelak beberapa saat sebelumnya, membiarkan hatinya melarikan diri dengan lebar rambut. Namun, meski begitu, pedang roh kelas 7 masih menembus tubuh Xiong Quan seperti menembus daun kering. Menekan tepat pada dantiannya, darah segar menyembur keluar, berubah menjadi banyak mawar merah. Tubuh Xiong Quan dengan keras terbang keluar, menjatuhkan beberapa meja saat dia terbang. Tidak, suara Xiong Quan panik, dan setelah dia jatuh ke tanah, dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Namun, apa yang muncul di atasnya sekarang bukanlah naga bertanduk kuno lagi, melainkan siluet mamut kuno. Tingkat ke-9 dari tahap tempering tubuh. Dantiannya telah dilumpuhkan oleh serangan pedang dari lelaki tua yang layu itu, dan dia telah kehilangan semua energi asal di tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kultivasi di tingkat ke-9 tahap tempering tubuh. Xiong Quan meraung sesaat, lalu berhenti dan memasang ekspresi sedih. Tepat pada saat ini, gelombang suara riuh bergema. Kerumunan pelanggan di lantai 2 dari Eternal Jade Restaurant yang menonton acara berlangsung, dan ketika mereka melihat masalah telah berkembang sejauh ini, mereka sangat takut itu akan mempengaruhi mereka. Jadi, mereka semua meletakkan uang mereka dan pergi dengan panik, bergegas meninggalkan restoran. Xiong Quan, Duan Lingtian melirik Xiong Quan, dan matanya menjadi merah padam dan wajahnya sangat suram. Jejak rasa bersalah muncul di dalam hatinya. Jika bukan karena dia ingin pergi ke Solitary Summit, Xiong Quan tidak akan berada di sini, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Selama bertahun-tahun Xiong Quan mengikuti di sisinya, Xiong Quan telah mengerahkan dirinya sampai batas maksimal untuk menangani pekerjaan Duan Lingtian, dan tidak mengeluh sedikit pun. Duan Lingtian selalu bersyukur untuk ini di dalam hatinya. Sekarang, karena dia, kultivasi Xiong Quan menjadi lumpuh, dia merasa seolah-olah telah lumpuh. Ketika dia mendengar teriakan ledakan Duan Lingtian, Xiong Quan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat tatapan Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan senyum. Tuan muda, saya baik-baik saja, saya hanya kehilangan energi asal saya, kekuatan pedang tingkat lanjut saya masih ada di sini. Tidak ada seorang pun di bawah Void Praying Stage yang mampu bertahan melawan satu serangan pedang saya. Advanced Sword Force adalah jenis pemahaman mendalam dari seniman bela diri Void Praying Stage terhadap pedang. Itu telah memisahkan diri dari origin energi, dan sebanding dengan kekuatan 2000 mamut kuno. Bab 352, 99 Kesengsaraan Surgawi. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Gumpalan kepahitan muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia mendengar Xiong Quan. Seorang ahli Void Praying Stage tingkat ke-7 membuat dantiannya lumpuh dalam sekejap mata, dan telah kehilangan semua origin energinya untuk menjadi seorang seniman bela diri yang lebih rendah daripada seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Bisakah ini dikatakan baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya pada dirinya sendiri, jika itu dia pasti tidak akan bisa menerima kenyataan. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Xiong Quan hanya mengatakan ini untuk menghiburnya, karena Xiong Quan tidak ingin Duan Lingtian merasa bersalah. Tapi bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Xiong Quan, aku berhutang padamu. Pada saat yang sama Duan Lingtian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, senyum pahit muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Apa yang dia berhutang pada Xiong Quan adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dia kembalikan di kehidupan berikutnya. Dia telah membunuh cucu ahli tahap inisiasi Void ini sebelum dia dan tidak mungkin orang tua ini akan melepaskannya.
Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin pada lelaki tua yang layu itu dengan sikap yang tidak angkuh atau rendah hati. Petik 2. Sementara itu, Li Fei memegang tangan Duan Lingtian dan berdiri bahu-membahu dengannya. Mereka akan berbagi segalanya bersama. Sejauh yang dia ketahui, bisa hidup dan mati bersama Duan Lingtian dalam hidup ini adalah kehidupan yang tidak hidup sia-sia. Fei kecil, ketika Duan Lingtian melihat Li Fei seperti ini, ketidakpedulian dingin di wajahnya menghilang, dan menggantikannya dengan kelembutan yang ekstrim. Dia dengan ringan mengulurkan tangannya untuk membelai wajah cantik Li Fei. Apakah kamu menyesal mengenalku? Li Fei menggelengkan kepalanya. Dalam hidup ini, bisa mengenalmu adalah pemeliharaan terbesar yang diberikan surga kepadaku. Bahkan jika aku harus meninggalkan dunia ini bersamamu di saat berikutnya, aku tetap tidak akan menyesalinya. Karena aku akan bisa tinggal di sini, di sisimu setiap saat. Kamu tidak akan pernah sendirian. Duan Lingtian mengangguk berat, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan sedikit senyum di wajahnya. Di matanya, jejak ketegasan secara bertahap terungkap. Tidak peduli apa, selama masih ada sedikit kesempatan, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Fei kecil. Huff, sebuah dengusan dingin terdengar, memecah suasana yang indah ini. Adegan yang benar-benar menyentuh, cucuku yang malang, dia meninggal karena wanita ini. Suara lelaki tua yang layu itu dingin dan acuh tak acuh, ekspresinya sangat suram. Suara mendesing. Tiba-tiba, lelaki tua yang layu itu bergerak menyerang. Dalam sekejap mata, dia telah mengambil Li Fei dari pihak Duan Lingtian. Fei kecil, wajah Duan Lingtian menjadi muram ketika dia melihat ini dan begitu dia bereaksi, sosoknya muncul, ingin menyelamatkan Li Fei. Suara mendesing. Pria tua itu dengan santai mengangkat kakinya dan gambar kaki tersapu. Dia hanya menggunakan kekuatan lebih dari 100 mamut kuno untuk menendang Duan Lingtian terbang. Seketika, Duan Lingtian merasakan organ dalamnya bergetar, dan sesuatu yang manis mengalir ke tenggorokannya. Bang! Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang seperti anak panah yang meninggalkan busur sebelum dengan keras menabrak dinding. Duan Lingtian memuntahkan seteguk darah, dan organ internalnya bergetar, menyebabkan dia hampir mati lemas. Namun, ketika dia melihat Li Fei masih di tangan lelaki tua itu, Duan Lingtian tiba-tiba berteriak dengan eksplosif dan terbang keluar sekali lagi, berubah menjadi ular berbisa. Seni menggambar pedang. Pedangnya menyambar seperti kilat saat terbang lurus ke arah lelaki tua itu. Suara mendesing. Cahaya pedang yang melintas sepertinya telah berubah menjadi taring ular berbisa yang menggigit lelaki tua itu. Usaha yang sia-sia, pria tua itu mencibir, lalu dengan santai mengangkat tangannya untuk meledakkan Duan Lingtian terbang sekali lagi. Duan Lingtian memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia hampir tidak bisa berdiri menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri, dan tubuhnya bergoyang, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Petik 2. Adegan ini menyebabkan mata Li Fei hampir terbelah dan dia berseru dengan sedih. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok jorok muncul dari dalam lantai 2 Eternal Jade Restaurant, dan tangannya memegang tangan seorang wanita cantik. Justru pasangan suami istri dari Eternal Jade Restaurant, Zhang Shouyong dan Wang Qiong. Mereka awalnya sibuk di dapur, tetapi ketika mereka menyadari keributan itu, mereka segera bergegas keluar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, Zhang Shouyong mengerutkan kening, sedangkan wajah cantik Wang Qiong menjadi pucat. Adik Li Fei, nak, sepertinya kamu sangat mencintai wanita ini, kamu benar-benar berjuang mati-matian demi dia. Pria tua layu itu hanya melirik Zhang Shouyong dan Wang Qiong dengan acuh tak acuh, lalu tidak memperhatikan mereka. Mungkin dia merasa bahwa mereka berdua bukanlah ancaman baginya, dan tatapannya yang mengandung jejak dingin sekali lagi turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang lelaki tua yang layu itu lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Kambing tua, aku membunuh cucumu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu adalah ahli tahap inisiasi Void dalam hal apapun, bukan begitu? Kehilangan muka karena menyusahkan gadis lemah. Apapun itu, datanglah padaku." Benar-benar menyentuh. Gumpalan senyum aneh muncul di wajah lelaki tua itu saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata dengan acuh tak acuh. "Nak, aku tahu pasti karena wanita inilah kau membunuh cucuku, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu pergi, tapi tinggalkan wanita ini untuk aku bunuh. Bagaimana dengan itu?" Huff.
Duan Lingtian mendengus dingin dan mengabaikan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Belum lagi dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan begitu baik, bahkan jika lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya, tetap tidak mungkin baginya untuk pergi. Li Fei adalah wanita dan hidupnya. Memintanya untuk meninggalkannya sebagai wanita dan menggunakan kehidupan wanitanya sebagai ganti miliknya, dan hidup sendiri. Dia lebih baik mati, cepat pergi. Namun, Li Fei malah mempercayai lelaki tua itu, dan dia memandang Duan Lingtian saat dia berkata dengan cemas. Cepat pergi, kamu harus merawat Little Sister KR dengan baik di masa depan, dan tinggal bersama Little Sister KR. Di mata Li Fei, bahkan jika dia menukar nyawanya dengan nyawa suaminya, dia tidak akan menyesal. Gumpalan seringai muncul di sudut mulut lelaki tua itu saat dia mendengus. Apakah kamu mendengarnya? Wanitamu memintamu untuk pergi, nak, cepatlah pergi, untuk menghindari meninggalkan hidupmu di sini. Duan Lingtian tidak memperhatikan lelaki tua itu. Dia menatap Li Fei dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Fei kecil, kamu terlalu bodoh. Aku membunuh cucunya. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskanku? Bahkan jika dia benar-benar rela melepaskanku, tetapi jika harganya adalah nyawamu, lalu aku, Duan Lingtian, lebih baik mati. Saya, Duan Lingtian, lebih baik mati. Suara Duan Lingtian jelas dan berisi keinginannya untuk mati, semangat kepahlawanannya melesat ke langit. Petik 2.2. Sosok lembut Li Fei gemetar dan air mata mengalir di matanya yang indah seperti hujan. Pada saat ini, meskipun dia menghadapi bahaya kematian, hatinya masih dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, tampaknya hanya Duan Lingtian yang tersisa di dunia di dalam matanya. Ini adalah suaminya, dia, Li Fei. Ketegasan Duan Lingtian menyebabkan wajah lelaki tua yang layu itu menjadi tidak sedap dipandang. Dia secara alami tidak akan begitu baik untuk membiarkan Duan Lingtian pergi. Dia hanya menyia-nyiakan untuk menghancurkan cinta yang menggelikan di antara sepasang kekasih kecil ini, dan memberitahu mereka bahwa apa yang disebut cinta mereka sangat rapuh. Sekarang tampaknya dia gagal. Pemuda yang telah membunuh cucunya ini sebenarnya rela mati demi wanita ini. Pria tua layu itu menarik napas dalam-dalam saat tangannya bergetar dan Li Fei langsung dilempar keluar olehnya, lalu dia berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Aku akan memberimu 10 napas waktu, menghilang di depan mataku dan aku akan menyelamatkan hidupmu, jika tidak, aku akan membunuhmu dengan anak ini. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, matanya memancarkan ekspresi dingin dan galak. Dia masih ingin melihat adegan orang yang membunuh cucunya ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Ketika dia melihat adegan ini, Duan Lingtian hanya bisa mencibir. Kambing tua, melakukan hal yang sama 2 kali, tidakkah kamu merasa itu membuang-buang waktu? Kamu mungkin tidak menginginkan apapun selain membakar tulang kami dan menyebarkan abu kami di hatimu, maukah kamu membiarkan salah satu dari kami pergi? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan wajah lelaki tua itu berkedip antara ekspresi marah dan pucat. Petik 2.2. Li Fei pergi ke sisi Duan Lingtian dan mendukung wajah pucat Duan Lingtian ke atas, dan tatapannya pada Duan Lingtian penuh dengan kelembutan. Selama dia bisa berdiri bersama dengan pria ini, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati di saat berikutnya. Di kejauhan, Zhang Shaoyong sedikit tergerak saat melihat pemandangan ini. Selanjutnya, tatapannya turun ke Wang Qiong. Wajah cantik Wang Qiong saat ini sepenuhnya tertutup oleh air mata, seolah-olah dia telah berubah menjadi kecantikan yang penuh air mata. Tindakan Duan Lingtian dan Li Fei yang tidak meninggalkan satu sama lain sangat mempengaruhi dirinya. Cinta di antara mereka berdua telah melampaui hidup dan mati. Itu mengejutkan. Nak, maksudmu aku akan kembali pada kata-kataku. Niat membunuh di mata lelaki tua itu sangat menakjubkan dan wajahnya tenggelam. Demi melihat Duan Lingtian ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, dia diam-diam mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya dan energi asal di tangannya berubah menjadi jarum yang menusuk ke ujung jarinya. Mendesis. Untaian samar darah segar berserakan di udara. Aku, Pak Tua Layu, membuat sumpah ini dengan darahku. Selama wanita ini mau meninggalkan anak ini dan pergi, dan membiarkan anak ini mengalami kepahitan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, aku, Pak Tua Layu, aku bersedia membiarkan wanita ini hidup. Jika saya menentang sumpah ini, saya, orang Tua Layu,
bersedia untuk diledakkan sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, darah segar di udara naik ke langit dengan cara yang aneh. Dalam sekejap mata, aura yang tangguh dan agung terpancar dari atas untaian darah segar. Aura ini menekan semua orang yang hadir, termasuk lelaki tua yang layu itu, dan menyebabkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Bang! Untaian darah segar itu langsung menembus atap restoran giok abadi dan mengalir ke langit. Setelah beberapa saat, bang! Sebuah petir terdengar dari cakrawala, mengejutkan seluruh kota kuno Everlast. Seorang seniman bela diri Void Praying Stage sedang mengatasi 69 kesengsaraan surgawi di kota kuno Everlast. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak kebanyakan orang. Hanya karena petir ini bukan petir biasa. Bang! Selanjutnya, guntur lain bergema di langit. Tidak mungkin jarak antara 6 sambaran petir di 69 kesengsaraan surgawi begitu pendek. Beberapa ahli tahap Void yang telah mengalami 69 kesengsaraan surgawi berkata dengan heran. Bang! 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 Dalam waktu singkat, lebih banyak guntur bergema, dan itu hanya berhenti setelah total 9 bergema. Ini adalah 99 kesengsaraan surgawi. Untuk sementara waktu, seluruh kota kuno Everlast gempar. 99 kesengsaraan surgawi. Di dalam restoran giok abadi, pupil Duan Lingtian mengerut karena dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan membuat sumpah yang begitu berat. Sepertinya demi melihat adegan aku ditinggalkan oleh orang yang kucintai, lelaki tua ini benar-benar rela melepaskan Li Fei. Hati Duan Lingtian sedikit bergetar saat dia menebak alasan pria tua itu melakukan ini. Dalam waktu singkat, dia melihat Li Fei yang ada di sampingnya dan matanya menunjukkan jejak kasih sayang yang lembut, dan di dalam kasih sayang yang lembut ini ada sedikit keengganan bercampur di dalamnya. Melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian tahu tentang 99 kesengsaraan surgawi seperti punggung tangannya. 99 kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan sumpah yang menyebabkan orang-orang di benua awan gemetar ketakutan saat mendengarnya. Di benua awan, sumpah lainnya tidak memiliki kekuatan mengikat yang substansial karena hanya mengandalkan hati nurani seseorang, dan orang yang membuat sumpah dapat menarik kembali kata-katanya kapan saja. Tapi begitu seseorang menggunakan darahnya sendiri dan membuat sumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi, maka itu memiliki kekuatan mengikat mutlak. Bab 353, Konsep Bumi Tingkat Ketiga. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Seharusnya, begitu seseorang di benua awan menggunakan darah mereka sendiri untuk membuat sumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi, maka jika mereka berani melawan sumpah, mereka akan langsung dimusnahkan oleh 99 kesengsaraan surgawi. Di benua Cloud, insiden serupa telah terjadi berkali-kali. Jadi tidak ada yang berani bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi. Orang tua layu ini benar-benar membenciku sampai ke tulang. Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dengan sosok kurus kering, tatapannya dingin dan acuh tak acuh seperti es. Orang tua itu memandang Li Fei, dan rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Sekarang, kamu bisa pergi dengan damai, aku benar-benar menantikan betapa sedihnya dia ketika kamu meninggalkan anak ini dan pergi. Saat dia selesai berbicara, seulas senyum jahat muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian ditinggalkan oleh semua orang yang dicintainya. Rasa dingin muncul di mata indah Li Fei saat dia melirik lelaki tua itu dengan tenang, lalu tidak memperhatikan lelaki tua itu saat tangannya yang lembut memegang erat Duan Lingtian, dan tatapannya tegas seperti sebelumnya, tidak berubah sedikit pun. Dia tidak akan meninggalkan suaminya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sama seperti suaminya tidak akan meninggalkannya. Fei kecil, ketika Duan Lingtian melihat lelaki tua layu itu bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi dan bersedia melepaskan Li Fei, dia bermaksud membujuk Li Fei untuk pergi. Tapi ketika dia melihat tatapan mata Li Fei, dia merasakan arti yang ingin disampaikan Li Fei. Itu adalah tatapan ketegasan yang tak tertandingi dan tatapan tidak mau meninggalkannya selamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dan senyum cemerlang muncul di wajahnya. Dengan merentangkan tangannya, dia membawa Li Fei ke pelukannya, dan merasakan detak jantung Li Fei. Pada saat ini, detak jantung Li Fei tampaknya benar-benar menyatu dengan detak jantungnya, dan sulit untuk membedakannya lagi. Aku akan memberimu 3 napas waktu, jika kamu masih tidak pergi, maka matilah bersamanya.
Tubuh lelaki tua yang layu itu bergetar ringan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya tampaknya sia-sia. Meski masih muda, sepasang kekasih cilik ini sebenarnya rela mengorbankan nyawa demi cinta. Pada saat yang sama dia merasa itu di luar kepercayaan, itu juga menyebabkan dia sedikit marah karena malu. Saat menghadapi ancaman orang tua itu, Li Fei tidak memperdulikannya. Dia diam-diam bersandar di pelukan Duan Lingtian, merasakan aura yang akrab di tubuh Duan Lingtian saat dia menikmati setiap menit dan setiap detik. Dia benar-benar berharap momen ini bisa menjadi abadi. Adapun Duan Lingtian, saat dia memeluk Li Fei dan mencium aroma di rambutnya saat ini, dia merasa hatinya menjadi sangat tenang. Pada saat ini, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa seolah-olah jiwanya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan spiritualnya yang tetap tidak aktif begitu lama tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu meningkat sampai berada di ambang antara Naschen Soul Stage dan Void Praying Stage. Terhadap semua ini, Duan Lingtian tampak seolah-olah dia sama sekali tidak menyadarinya, atau mungkin, dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika kekuatan spiritualnya meningkat, itu tidak akan dapat mengubah apapun. 3 napas waktu kemudian, sepertinya kamu benar-benar ingin mati dengan anak ini, pria tua yang layu itu mencibir, lalu sosoknya yang layu sedikit bergetar dan energi asalnya melolong. Kalau begitu aku akan membiarkanmu dan anak ini menjadi sepasang sejoli yang sudah mati. Suara mendesing. Di atas lelaki tua itu, 2 naga bertanduk kuno berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk, cara mereka yang mengesankan menembak ke langit seperti pelangi. Tuan muda, ketika dia melihat adegan ini, wajah Xiong Kuan yang telah berjuang untuk bangun menjadi pucat, dan tubuhnya yang baru saja bangun jatuh dengan keras ke tanah lagi. Tinjunya dengan gila menghantam tanah seperti orang gila, sangat membenci kelemahannya. Tetap di tanganmu. Tiba-tiba, teriakan lembut bergema di seluruh lantai 2 Eternal Jade Restoran dan membuat semua orang tercengang. Wajah lelaki tua yang layu itu tenggelam, lalu dia berbalik untuk melihat sumber suara, dan tatapannya turun ke Wang Qiong. Aku, orang tua layu, paling benci ketika seseorang memberitahuku apa yang harus dilakukan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, maka aku akan membiarkanmu mati bersama mereka. Duan Lingtian memandang pemuda di samping Wang Qiong dan berkata perlahan, Kakak Zhang, bawa adik ipar keluar dari restoran. Dia tidak ingin melibatkan pasangan suami istri muda ini. Kakak Wang Qiong, jika ada kehidupan berikutnya, saya harap saya masih bisa makan makanan yang Anda masak. Li Fei mengangkat kepalanya dan sedikit tersenyum kepada Wang Qiong. Ini benar-benar enak, sekarang, cepat pergi dengan kakak Zhang. Adik Li Fei. Wang Qiong menatap Li Fei dan secercah senyuman muncul di wajah cantiknya yang sedang menangis. Kalian berdua telah mengajariku banyak hal, dan membuatku langsung mengerti banyak, terima kasih. Jika kamu benar-benar ingin memakan makanan yang dimasak kakak, maka hiduplah dan kakak akan memasak untukmu. Hidup di, apa yang dikatakan Wang Qiong membuat Li Fei menghela nafas. Apakah dia punya kesempatan, kakak Yong? Tiba-tiba, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Wang Qiong menatap pemuda jorok yang ada di sisinya, dan dia perlahan berkata, saya tahu bahwa ketika Anda mengikuti saya ke kota kuno Everlast, Anda mengatakan bahwa kecuali seseorang mengancam kita, hidup, jika tidak, Anda tidak akan membunuh lagi. Tiba-tiba, tatapan sengit Wang Qiong turun ke pria tua layu dan 2 pria parubaya di kejauhan, dan suaranya menjadi lebih dingin. Tapi hari ini, aku harap kamu bisa membuat pengecualian untukku. Untuk sementara waktu, selain pemuda jorok itu, kata-kata Wang Qiong membuat semua orang tercengang. Kakak Zhang, dia tidak juga menjadi. Ketika Duan Lingtian mendengar Wang Qiong, jantungnya berdebar kencang. Dan pada saat jantung Duan Lingtian berpacu, suara dingin terdengar di telinga Duan Lingtian. Saya mengerti, suara ini datang dari pemuda jorok yang jauh. Seketika, di bidang penglihatan Duan Lingtian, pria muda yang jorok itu menghilang di tempat, karena dia jelas meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Duan Lingtian melihat energi surga dan bumi bergolak di langit, dan akhirnya mengembun menjadi 3 siluet naga bertanduk kuno. Kekuatan 3 naga bertanduk kuno. Kakak Zhang adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kedua. Duan Lingtian mengungkapkan ekspresi tidak percaya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang terlihat berusia sedikit di atas 30 tahun ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Bang! Duan Lingtian baru saja menyadari semua ini ketika dia mendengar ledakan besar.
Itu Zhang Souyong yang langsung tiba di depan orang tua layu sebelum menghancurkan dengan tinjunya yang seperti palu godam, dan bahkan sebelum orang tua itu bisa bereaksi, itu sudah menabrak dadanya. Orang tua itu dihantam oleh tinjunya sampai dia mundur ke belakang, wajahnya memerah. Tahap awal Void tingkat kedua. Pria tua itu ternganga heran, dan dia merasakan sesuatu yang manis di mulutnya sebelum memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang terlihat berusia sedikit di atas 30 tahun ini benar-benar akan menjadi eksistensi yang bahkan lebih tangguh darinya. Suara mendesing. Orang tua itu tidak berani ragu, energi asal di tubuhnya bergolak saat pedang sempit muncul di tangannya, dan kemudian energi asalnya meroket saat membawa aura yang sangat menakutkan. Aura ini bahkan melampaui kekuatan pedang tingkat lanjut. Konsep pedang. Pupil Duan Lingtian mengerut. Dalam sekejap mata, naga bertanduk kuno lainnya dan 8.000 siluet mamut kuno muncul di samping dua naga bertanduk kuno di atas lelaki tua itu. 8.000 siluet mamut kuno seperti bintang berkelap-kelip di sekitar bulan yang cerah saat mereka mengelilingi tiga naga bertanduk kuno di tengah. Itu adalah pedang roh kelas 6. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian. Pedang roh kelas 6 di tangan lelaki tua itu mampu memperkuat hampir 40% dari kekuatannya. Kekuatan hampir 8.000 mamut kuno berasal dari amplifikasi pedang roh kelas 6 yang didirikan dari dua naga bertanduk kuno. Adapun naga bertanduk kuno lainnya, itu adalah kekuatan yang diberikan kepada orang tua itu oleh konsep pedangnya. Konsep melampaui force. Meskipun konsep pedang orang tua itu hanya konsep pedang tingkat pertama terendah, itu masih melampaui kekuatan pedang tingkat lanjut. Advanced Sword Force memungkinkan seorang seniman bela diri untuk mendapatkan kekuatan ekstra 2.000 mamut kuno, sama seperti Advanced Sword Force milik Xiong Quan. Sedangkan sword konsep tingkat pertama yang melampaui Advanced Sword Force malah memungkinkan seorang seniman bela diri untuk mendapatkan kekuatan ekstra 10.000 mamut kuno, atau dengan kata lain, kekuatan satu naga bertanduk kuno. Saat ini, lelaki tua itu habis-habisan, dan seluruh kekuatannya sebanding dengan kekuatan tiga naga bertanduk kuno dan hampir 8.000 mamut kuno. Mati. Mata lelaki tua itu merah padam saat tubuhnya melintas, dan pedang sempit di tangannya bergetar sebelum melintas ke arah Zhang Souyong seperti sambaran petir. Tentu saja, di mata Duan Lingtian, orang tua itu menghilang ke udara tipis. Kecepatan lelaki tua itu terlalu cepat. Dengan kultivasi Duan Lingtian saat ini, dia sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan dia hanya bisa merasakan embusan angin cepat melintas saat menyapu ke arah Zhang Souyong. Kakak Zhang, hati-hati. Duan Lingtian tidak bisa tidak memperingatkan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa peringatannya tidak perlu. Dia melihat Zhang Souyong menghilang dalam pandangannya, dan ketika Zhang Souyong muncul sekali lagi, dia sudah berdiri di tempat di mana lelaki tua itu berdiri sebelumnya. Hanya pada tingkat pertama tahap inisiasi Void dan hanya pada konsep pedang tingkat pertama, kamu berani menunjukkan sedikit keterampilanmu di hadapanku. Suara Zhang Souyong mengandung sedikit penghinaan dan kesombongan bercampur di dalamnya. Suara mendesing. Praktis saat Zhang Souyong selesai berbicara, penghalang cahaya dengan lampu yang mengalir berkedip tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ini bukan penghalang ki defensif, dan malah lapisan penghalang cahaya kuning tanah. Seketika, seluruh sosok Zhang Sou yang tampak seolah-olah telah menyatu dengan bumi, dan tidak dapat dibedakan lagi. Tiba-tiba, Zhang Souyong maju selangkah. Sebuah langkah maju seperti gunung runtuh. Bang! Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Zhang Souyong, dan seolah-olah telah menyatu sempurna dengan seluruh bumi. Aura ini bahkan lebih kuat dari konsep pedang orang tua itu. Konsep bumi. Duan Lingtian terkejut di dalam hatinya saat dia menatap Zhang Souyong yang tampak seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan bumi. Setelah dia bergabung dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia tidak asing dengan konsep. Bahkan sejauh dia dapat membedakan bahwa konsep yang digunakan Zhang Souyong adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Salah satu konsep alam, konsep bumi. Konsep bumi mampu memungkinkan aura seseorang untuk sepenuhnya menyatu dengan bumi. Tidak hanya seseorang dapat menyembunyikan dan menyembunyikan dirinya sendiri, seseorang bahkan dapat menarik dukungan dari kekuatan bumi untuk menyerang, dan itu adalah konsep yang sangat mendominasi. Suara mendesing. Pada saat ini, tiga naga bertanduk kuno lainnya muncul di samping tiga naga bertanduk kuno di atas Zhang Souyong. 6 siluet naga bertanduk kuno melayang di udara,
saat mereka mengacungkan cakar mereka dan memamerkan taring mereka dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk menyerang. Angkatan bumi kakak Zhang benar-benar mampu memanfaatkan energi langit dan bumi untuk mengembun menjadi 3 siluet naga bertanduk kuno. Pupil Duan Lingtian mengerut dan dia memasang ekspresi heran. Ketiga, konsep bumi tingkat ketiga. Sepasang anak kembar yang berdiri di dekatnya sudah lama tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sekarang, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat pasi dan kaki mereka mulai menggigil. Bab 354, Kematian Orang Tua Layu. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Sama halnya dengan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, konsep dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap level lebih kuat dari yang berikutnya. Konsep tingkat pertama sebanding dengan kekuatan 1 naga bertanduk kuno. Konsep tingkat kedua sebanding dengan kekuatan 2 naga bertanduk kuno. Konsep tingkat ketiga sebanding dengan kekuatan 3 naga bertanduk kuno. Begitu seterusnya dan seterusnya. Konsep tingkat terkuat, konsep tingkat ke-9 sebanding dengan kekuatan 9 naga bertanduk kuno. Konsep bumi tingkat ketiga. Duan Lingtian juga terkejut. Ketika dia melihat kultivasi tahap inisiasi Void tingkat kedua yang ditampilkan Zhang Shouyong, hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang, Zhang Shouyong sebenarnya telah menggunakan konsep bumi tingkat ketiga. Duan Lingtian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulih dari keterkejutannya ketika Zhang Shouyong telah mengambil langkah maju dan dalam sekejap mata, dia tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan bumi dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, sosok kurus dari lelaki tua layu yang berdiri dengan ekspresi ketakutan di kejauhan tiba-tiba bergetar. Selanjutnya, wajahnya menjadi pucat pasi, seolah-olah lehernya dicekik paksa oleh seseorang. Mulutnya menganga terbuka tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa bahkan setelah beberapa saat. Pada saat berikutnya, matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas telah benar-benar redup. Bang! Tubuh lelaki tua yang layu itu bergoyang sebentar sebelum jatuh ke lantai. Ketika dia jatuh ke tanah, darah segar menusuk mata yang mempesona dan cemerlang mengalir keluar dari 7 lubangnya. Orang tua yang layu, ahli tahap inisiasi Void tingkat pertama. Sebelumnya, dia bahkan mengendalikan Duan Lingtian dan Li Fei di tangannya dan sangat perkasa. Tapi sekarang, seorang ahli tahap inisiasi Void yang perkasa seperti ini telah jatuh ke tanah dan mati sementara 7 lubangnya berdarah. Adegan di depan mereka menyebabkan Duan Lingtian dan Li Fei memiliki perasaan yang tidak nyata. Apakah ini benar-benar ahli tahap inisiasi Void? Pada saat yang sama, mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Zhang Shouyong. Meskipun mereka tidak dapat merasakan gerakan Zhang Shouyong ketika menyerang, mereka tahu dengan jelas bahwa semua ini terkait dengan Zhang Shouyong yang tampaknya telah menyatu dengan bumi dan menghilang di tempat dalam sekejap mata. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok jorok Zhang Shouyong sekali lagi muncul di hadapan semua orang, dan dia kebetulan berdiri di depan mayat lelaki tua yang layu itu. Tatapan Zhang Shouyong dengan tenang melirik lelaki tua yang layu itu, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak terlalu penting. Sementara itu, sepasang saudara kembar yang berdiri di dekatnya saling memandang, dan mereka berdua bisa melihat teror di mata masing-masing. Mereka menyadari bahwa mereka telah menabrak sepiring besi. Seorang ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua yang telah memahami konsep bumi tingkat ketiga. Bahkan di seluruh area di sekitar kota kuno Everlast, keberadaan seperti itu masih dianggap sebagai keberadaan teratas. Mereka benar-benar menemukan keberadaan seperti itu. Kabur, pikiran yang sama muncul di benak mereka, dan mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dengan panik untuk keluar dari restoran. Mereka ingin meninggalkan tempat ini yang menyebabkan keputusasaan muncul di dalam hati mereka. Di tempat ini, mereka merasa bahwa hidup mereka telah sepenuhnya meninggalkan kendali mereka sendiri. Alis Zhang Shouyong berkedut ringan, dia akan mengejar mereka berdua ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan seutas senyum muncul di sudut mulutnya saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, sosok Zhang Shouyong tersentak, dan dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sisi Wang Qiong. Kekuatan spiritual Duan Lingtian yang telah maju ke puncak tahap jiwa baru lahir bergetar, dan dia samar-samar memperhatikan bahwa seseorang kebetulan melintas, dan orang itu langsung menuju sepasang kembar yang melarikan diri. Siapa ini? Tepat ketika Duan Lingtian bertanya-tanya dalam pendengarannya, sosok seperti Sylph muncul di depan matanya, dan menghalangi jalan saudara kembar itu.
Di atas orang ini, seekor naga bertanduk kuno yang masih hidup berlama-lama di sana, dan 2000 siluet mamut kuno lainnya seperti bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan yang cerah saat siluet naga bertanduk kuno yang mengelilinginya, seolah-olah mereka sedang menyembah kaisar tertinggi. Tahap pencongkel Void tingkat 9. Wajah saudara kembar yang dihentikan menjadi pucat saat mereka berteriak kaget. Tinggalkan hidupmu di sini. Suara orang itu sangat menyenangkan di telinga, dan dia langsung menyerang. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepasang tangannya yang halus melintas seperti kilat, tampak berubah menjadi dua ular berbisa yang menggigit saudara kembar itu dan langsung memelintir kepala mereka. Kaca, suara patah tulang terdengar jelas, dan menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Bang, bang, setelah serangannya, tubuh si kembar jatuh ke tanah, dan mengikuti jejak lelaki tua yang layu itu. Ini, Duan Lingtian dan Li Fei saling melirik, dan mereka berdua melihat keheranan di mata masing-masing. Hanya karena mereka mengenali wanita yang muncul di depan mata mereka untuk membunuh pasangan kembar itu. Wanita ini bukanlah orang lain, melainkan manajer cantik dari Drainpool Inn di seberang Eternal Jade Restaurant. Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa manajer cantik yang tampak sangat lemah ini benar-benar memiliki kultivasi yang mengerikan. Manajer cantik itu mengangguk sambil tersenyum kepada Duan Lingtian dan Li Fei, lalu cahaya yang mengalir berputar di dalam sepasang matanya yang indah saat dia menatap Zhang Shouyong dan Wang Qiong yang jauh, dan tatapannya sebagian besar turun ke Wang Qiong. Suan Qi, Zhang Shouyong mengangguk ke manajer cantik dan menyapa dengan acuh tak acuh. Ketika dihadapkan dengan sikap dingin dan acuh tak acuh Zhang Shouyong, tubuh halus manajer cantik itu gemetar tak terlihat, namun jelas terlihat oleh Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa ini adalah masalah pribadi Zhang Shouyong, jadi dia tidak memberikan perhatian ekstra. Dia membawa Li Fei untuk berdiri di depan Xiong Quan, lalu membantu Xiong Quan berdiri sebelum membiarkannya duduk di samping. Xiong Quan, apakah kamu baik-baik saja? Xiong Quan menggelengkan kepalanya dan memaksakan sebuah senyuman. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian memberi Xiong Quan pil cedera emas kelas 7 sebelum mulai membantunya melarutkan kekuatan obat. Saat ini, Xiong Quan telah kehilangan semua energi asalnya, dan sama sekali tidak dapat melarutkan kekuatan obat dari pil tersebut. Dalam waktu singkat, di bawah bantuan energi asal Duan Lingtian, luka Xiong Quan telah pulih secara substansial. Meskipun dantiannya tidak dapat pulih, kulitnya menjadi jauh lebih baik dan tidak pucat seperti sebelumnya. Saya mengerti sekarang. Tiba-tiba, suara yang agak menyedihkan terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat dan apa yang dilihatnya adalah manajer cantik dari Drainpool Inn yang menghela nafas sebelum berbalik dan pergi. Sosoknya yang seperti Sylph dan cantik itu kesepian dan sunyi, seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya dalam sekejap. Selain itu, ketika Duan Lingtian memandang Zhang Shouyong dan Wang Qiong, dia merasa ada yang berbeda pada pasangan suami istri ini. Tak lama, dia mendapatkan jawaban yang dia cari. Jadi ternyata itu karena Wang Qiong. Wang Qiong saat ini tidak kekurangan sedikit pun kepercayaan diri. Dibandingkan dengan dirinya di masa lalu, Wang Qiong saat ini benar-benar seperti orang yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bingung di dalam hatinya, sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa berubah begitu besar dalam sekejap mata. Duan Lingtian memegang tangan Li Fei dan berjalan ke Zhang Shouyong dan Wang Qiong sebelum dengan tulus berterima kasih. Kakak Zhang, kakak ipar, terima kasih. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Hari ini, jika bukan karena bantuan Zhang Shouyong, tidak mungkin dia dan Li Fei bisa selamat. Adik Li Fei, kamu baik-baik saja kan? Wang Qiong mengulurkan tangannya yang halus untuk merebut Li Fei dari sisi Duan Lingtian, lalu menarik Li Fei ke sisinya sebelum bertanya tentang kesejahteraan Li Fei. Kakak Wang Qiong, aku baik-baik saja. Li Fei dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ayo, kita saudara perempuan akan berbicara secara pribadi, mari kita abaikan mereka. Wang Qiong membawa Li Fei untuk duduk di samping, dan mereka mulai mengobrol dengan gembira. Hal ini menyebabkan Duan Lingtian dan Zhang Shouyong saling melirik dan tersenyum tak berdaya. Mereka berdua menemukan tempat duduk di dekatnya, dan setelah mereka duduk, Duan Lingtian sedikit menghela nafas dengan emosi. Kakak Zhang, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda sebenarnya adalah seorang ahli tahap inisiasi Void. Selain itu, Anda adalah ahli tahap inisiasi Void yang telah memahami konsep bumi tingkat ketiga.
Zhang Souyong tersenyum. Itu hanya keberuntungan. Keberuntungan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya karena ini jelas bukan keberuntungan. Kemampuan pemahaman Zhang Souyong yang mampu memahami konsep bumi tingkat ketiga pada usia seperti itu menyebabkan Duan Lingtian terkejut. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, bahkan di seluruh negeri asing, kemampuan pemahaman seperti itu sudah bisa dianggap cukup bagus. Kakak Zhang, kamu bukan dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure? Duan Lingtian bertanya. Tidak, Zhang Souyong menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia memandang Duan Lingtian dan mengungkapkan sedikit senyum. Saudara Lingtian, terima kasih. Duan Lingtian tercengang. Untuk apa? Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Itu Zhang Souyong yang menyelamatkannya sebelumnya, kan? Kenapa dia berbalik dan berterima kasih padaku? Saudara Lingtian, saya kira Anda harus penasaran dengan hubungan antara saya dan manajer Drainpool Inn, kan? Zhang Souyong bertanya, meskipun dia tidak tahu mengapa Zhang Souyong tiba-tiba menanyakan ini, tetapi Duan Lingtian masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dia dipanggil Chen Xuanqi, dan merupakan teman masa kecilku, dan klannya telah berteman selama beberapa generasi. Klan kami mengatur pernikahan kami bersama ketika kami masih muda, dia bisa dikatakan tunanganku. Tentu saja, itu saja, masalah masa lalu. Saat aku meninggalkan klan, pernikahan itu dibatalkan. Saat Zhang Souyong berbicara, dia mengambil labu anggurnya dan menuangkan seteguk ke mulutnya. Teman masa kecil, Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Souyong masih memiliki hubungan seperti ini dengan manajer penginapan. Zhang Souyong melanjutkan, sejak kami masih muda, saya menganggapnya sebagai saudara perempuan saya sendiri, dan tidak pernah berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara kami, jadi, saya tidak pernah peduli tentang kontrak pernikahan. Kemudian, saya bertemu Qiong, dan kami dengan cepat jatuh ke sungai cinta. Awalnya, klan saya tidak mengganggu saya dan Qiong. Meskipun Qiong tidak memiliki latar belakang apapun, bakat alaminya dalam martial Dao sangat luar biasa, namun, kemudian, sebuah kecelakaan menyebabkan dantian Qiong rusak, dan dia kehilangan semua energi asalnya. Sejak saat itu, klan saya mulai menghalangi saya dan Qiong untuk bertemu dan ingin memisahkan kami. Mereka bahkan mengambil kontrak pernikahan itu untuk memaksa saya. Dipengaruhi oleh kemarahan saya meninggalkan klan. Pada saat itu, masalah lain yang lebih besar turun. Qiong sebenarnya ingin meninggalkan saya, hanya karena dia merasa bahwa sejak kultivasinya benar-benar hilang, dia tidak pantas untuk saya, dan dia kehilangan segalanya, percaya diri. Demi memungkinkan dia untuk memperbarui kepercayaan dirinya, aku membawanya jauh ke kota kuno abadi ini dan mendirikan restoran giok abadi bersamanya. Saat ia berbicara sampai di sini, sedikit senyum muncul di wajah Zhang Souyong. Di sini, aku sekali lagi melihatnya tersenyum. Meskipun dia masih sangat tidak yakin. Dalam waktu singkat, senyum di wajah Zhang Souyong berubah menjadi senyum pahit. Namun, apa yang tidak pernah saya duga adalah bahwa Xuanqi akan benar-benar datang ke kota kuno abadi ini untuk mencari saya. Bab 355, Pil Kebangkitan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Zhang Souyong tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelah itu karena Duan Lingtian dapat menebak secara kasar apa yang terjadi. Tidak lain adalah bahwa Chen Xuanqi tidak menyerah. Kemudian, ditambah dengan kurangnya kepercayaan diri Wang Qiong sendiri, itu menyebabkan Chen Xuanqi merasa bahwa ada peluang untuk dimanfaatkan. Jadi, Zhang Souyong dan istrinya selalu berhenti bersamanya. Zhang Souyong berbicara dengan cara yang tidak terkendali. Kali ini, perasaan kamu dan ipar, tidak meninggalkan satu sama lain bahkan dalam kematian, telah menginfeksi Qiong. Qiong tampak seolah-olah dia akan datang dalam sekejap. Dia tidak merasa dia tidak pantas mendapatkannya, aku lagi. Dan masa lalunya yang kurang percaya diri tidak ada lagi. Sampai-sampai dia bahkan mengajak Inisiat untuk menyarankan ingin meninggalkan kota kuno Everlast bersamaku dan berkeliling. Hampir tidak mungkin hal seperti ini terjadi di masa lalu. Saat dia berbicara di sini, Zhang Souyong memiliki ekspresi bersemangat. Selamat, kakak Zhang. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia memberi selamat kepada Zhang Souyong. Zhang Souyong melanjutkan, sebelumnya, Xuanqi menyadari bahwa Qiong telah memperbarui kepercayaan dirinya, dan dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan lagi, jadi, dia datang dan akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Kali ini,
Kamu dan ipar hukum benar-benar telah memberi saya layanan yang luar biasa. Jika tidak, jika Xuanqi benar-benar diizinkan untuk terus seperti ini selama beberapa tahun lagi, saya tidak tahu seberapa bersalah saya akan merasa. Duan Lingtian mengangguk. 1 jam kemudian, Duan Lingtian, Li Fei, dan Xiong Quan meninggalkan kota kuno abadi lagi. Tapi ada 2 orang lagi di samping mereka. Justru pasangan suami istri, Zhang Shouyong dan Wang Qiong. Duan Lingtian memberikan kuda Vergananya kepada Zhang Shouyong dan Wang Qiong, dan dia duduk di atas kuda Vergana bersama Li Fei. Duan Lingtian memeluk Li Fei saat dia memacu kudanya ke depan. Saat ini, Zhang Shouyong telah berganti pakaian bersih dan dia tidak memiliki penampilan jorok seperti sebelumnya. Apalagi janggut di wajahnya sudah dicukur, membuatnya terlihat anggun dan tidak terkendali. Namun, labu anggur masih tergantung di pinggangnya. Labu anggur ini seperti hartanya yang tidak pernah meninggalkan sisinya. Kakak Zhang, mengapa anggur di labu ini sepertinya tidak bisa habis? Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Selama setengah bulan ini, dia bisa yakin bahwa Zhang Shouyong tidak mengisi kembali anggur di labu anggur. Labu anggurnya seperti lubang tanpa dasar yang berisi anggur yang tidak bisa diminum sampai ke dasar. Zhang Shouyong tercengang ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Saudara Lingtian, labu anggur kakak Zhang Anda bukan labu biasa, ini adalah senjata roh kelas 5, dan itu bisa berisi 10.000 pon anggur. Wang Qiong dengan ringan tersenyum saat dia menjelaskan kepada Duan Lingtian. Senjata roh kelas 5, Wang Qiong berbicara dengan santai, tetapi ketika memasuki telinga Duan Lingtian, itu seperti guntur. Senjata roh kelas 5, Li Fei yang duduk di depan Duan Lingtian dan berbaring di dadanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, lalu matanya yang indah berkedip dengan sinar ketidakpercayaan saat dia menatap labu anggur di tangan Zhang Shouyong. Xiong Quan yang memacu kudanya untuk memimpin sedikit tergerak juga dan terkejut. Aku benar-benar salah menilai. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi. Sekarang, ketika kekuatan spiritualnya meluas, dia dapat menyadari bahwa labu anggur di tangan Zhang Shouyong memang senjata roh kelas 5. Senjata roh kelas 5, suasana hati Duan Lingtian melonjak. Menurut pengetahuannya, bahkan di seluruh kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, senjata roh kelas 5 ini masih ada seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Sekte Pedang Bintang 7 yang dia ikuti adalah salah satu sekte teratas di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Namun, sekte tangguh seperti ini tampaknya hanya memiliki satu senjata roh tingkat 5, pedang roh tingkat 5. Seharusnya, pedang roh kelas 5 ini berada dalam kendali pemimpin sekte. Pedang roh kelas 5 itu adalah pedang pemimpin sekte Pedang Bintang 7 dari generasi ke generasi. Selain dapat menyimpan anggur, labu anggur ini mungkin juga merupakan senjata roh ofensif yang sangat tangguh. Duan Lingtian dapat melihat perbedaan dalam labu anggur ini. Tidak seperti cincin tata ruang yang merupakan senjata roh yang murni digunakan untuk penyimpanan, labu anggur masih membawa jejak niat membunuh. Ini adalah niat membunuh yang hanya dimiliki oleh senjata roh ofensif. Senjata roh kelas 5, ada sangat sedikit di dalam kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Bahkan jika itu adalah kekaisaran yang melampaui kerajaan kekaisaran, mungkin tidak akan ada banyak juga. Mungkinkah kakak Zhang berasal dari Kekaisaran Batu Hitam? Duan Lingtian diam-diam menebak dalam hatinya. Sepanjang jalan, dia mencoba bertanya kepada Zhang Shouyong tentang latar belakangnya, tetapi Zhang Shouyong hanya akan menertawakannya, lalu mengatakan bahwa dia tidak berhubungan dengan masa lalu lagi dan tidak ingin menyebutkannya. Duan Lingtian bisa merasakan sikap acuh tak acuh dan ketegasan dalam nada suara Zhang Shouyong. Sepertinya klan kakak Zhang ini telah sangat menyakiti Zhang Shouyong. Zhang Shouyong tidak mau mengatakan apa-apa sehingga Duan Lingtian tentu saja tidak bertanya lagi. Ini juga menyebabkan latar belakang Zhang Shouyong dan Wang Qiong menjadi teka-teki di matanya. Kakak Zhang, kakak ipar, apakah kalian berdua punya rencana? Duan Lingtian bertanya. Kami tidak memiliki rencana khusus untuk saat ini. Tapi, kami harus berkeliling kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, jadi kami akan mengirim Anda dan ipar perempuan kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 sebelum kami membuat rencana apapun. Zhang Shouyong tersenyum ringan. Jejak kehangatan mengalir di dalam hati Duan Lingtian. Dia secara alami tahu niat Zhang Shouyong, tidak diragukan lagi ingin mengawal dia dan Li Fei kembali ke Sekte Pedang Bintang 7. Bagaimanapun, sekarang, kultivasi Xiong Quan berbeda dari sebelumnya.
Bahkan jika itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama, selama orang tersebut menggunakan senjata roh, maka Xiong Quan tidak akan cocok. Meskipun Xiong Quan mampu mengeksekusi Advanced Sword Force yang sebanding dengan kekuatan 2000 mamut kuno, kekuatan yang dianugerahkan oleh Advanced Sword Force tidak dapat diperkuat oleh senjata roh. Senjata roh hanya mampu memperkuat kekuatan tubuh dan energi asal. Saat ini, Xiong Quan telah kehilangan semua energi asalnya, dan hanya kultivasi tahap tempering tubuh tingkat ke-9 yang tersisa di dalam dirinya. Ketika kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya, itu hanya akan sebanding dengan kekuatan satu mamut kuno. Bahkan jika dia menggunakan pedang roh kelas 7 dan memperoleh amplifikasi darinya, kekuatan Xiong Quan bahkan tidak akan mencapai kekuatan 2 mamut kuno. Xiong Quan, Duan Lingtian menghela nafas lalu menatap Xiong Quan yang menunggangi kudanya di depan dan bertanya. Xiong Quan, apa rencanamu? Xiong Quan menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini, lalu berkata perlahan, Tuan Muda, dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun, saya ingin kembali ke kampung halaman saya. Nada bicara Xiong Quan membawa sedikit kepahitan di dalamnya. Kalau begitu kami akan mengirimmu kembali ke kota asalmu. Duan Lingtian mengangguk, dia menghormati pilihan Xiong Quan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia pasti akan membantu Xiong Quan memulihkan dantiannya di masa depan. Kembalikan dantian. Jika ada yang tahu tentang pikiran Duan Lingtian saat ini, mereka pasti akan menghina Duan Lingtian sebagai orang gila dan berpikir Duan Lingtian terlibat dalam fantasi terliar. Lagi pula, begitu dantian rusak, bahkan jika seseorang mengonsumsi obat penyembuhan terbaik di seluruh benua awan, pil pemulihan kehidupan kelas 1, masih tidak berdaya untuk menyelamatkan dantian orang itu. Ini adalah fakta yang diakui secara publik di benua Cloud. Setelah dantian lumpuh, hidup seseorang berakhir. Ini adalah hukum besi. Namun, sebagai orang yang bergabung dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian tidak akan peduli dengan apa yang disebut hukum besi ini. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, ada dua cara yang dapat memulihkan dantian yang lumpuh. Yang pertama, temukan ramuan obat legendaris yang disebut Ramuan Roh Abadi. Ramuan Roh Abadi hanya ada dalam legenda, dan bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali hanya pernah mendengarnya, tetapi tidak melihatnya. Diduga, ramuan roh abadi mampu menyebabkan orang lumpuh menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Kekuatan obatnya bisa disebut menantang surga. Yang kedua, adalah menjadi alkemis kuasa Royal Grade, dan memperbaiki pil kebangkitan kuasa Royal Grade. The Kuasa Royal Grade Resurrection Pill adalah obat penyembuhan yang melampaui Life Recovery Pill kelas 1. Di benua awan, orang hanya tahu bahwa obat penyembuhan terbaik adalah pil pemulihan kehidupan kelas 1. Mereka tidak tahu bahwa sejak lama, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah menyempurnakan pil kebangkitan tingkat kerajaan kuasi dan pil kebangkitan tingkat kerajaan melampaui pil pemulihan kehidupan tingkat 1. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama jantungnya tidak berhenti berdetak, maka mereka dapat diselamatkan dengan mengonsumsi pil kebangkitan kuasa Royal Grade. Adapun pil kebangkitan Royal Grade, itu bahkan lebih berlebihan. Bahkan jika jantung telah berhenti berdetak, selama tidak berhenti selama lebih dari 1 jam, maka orang tersebut dapat diselamatkan dengan mengkonsumsi pil kebangkitan Royal Grade. Ramuan roh abadi itu terlalu tidak praktis, sepertinya aku harus menunggu sampai aku tiba di tanah asing, dan mendapatkan harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali untuk kehidupan ketiganya untuk dapat membantu Xiong Quan memulihkan dantiannya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Di dalam tumpukan harta yang telah disiapkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali untuk kehidupan ketiganya, pil kebangkitan kelas kerajaan dan pil kebangkitan kelas kerajaan ada di antara mereka. Setelah menghabiskan sebulan penuh berlari kencang, kelompok Duan Lingtian akhirnya tiba di kampung halaman Xiong Quan. Kampung halaman Xiong Quan terletak di dalam sekelompok pegunungan, dan dianggap sebagai desa terpencil. Xiong Quan, kamu besar di sini. Duan Lingtian melihat ke desa terpencil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Xiong Quan, tetua penjaga yang terbentuk dari sekte tanpa batas, memiliki kelahiran yang biasa dan biasa. Ya, Xiong Quan mengangguk, dan dia sedikit bersemangat saat dia melihat ke desa yang jauh. Kelompok Duan Lingtian baru saja memasuki desa ketika mereka diperhatikan. Ini Paman Xiong Quan. Dalam waktu singkat, seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun dengan mata tajam telah mengenali Xiong Quan dan dia berseru kaget sebelum berlari mendekat.
Paman Xiongquan, Paman Xiongquan, Anda. Xiongquan tercengang saat dia menatap pemuda yang melompat ke pelukannya. Paman Xiongquan, kamu tidak mengenaliku. Aku Erhu. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiongquan dengan ekspresi bersemangat. Kamu Erhu. Xiongquan tercengang kemudian tidak bisa menahan tawa saat dia mengusap kepala kecil pemuda itu. Erhu, kita baru saja tidak bertemu selama beberapa tahun dan kamu sudah tumbuh begitu besar. Pemuda itu tertawa licik. Paman Xiongquan, aku baru berusia 7 tahun ketika kamu pergi terakhir kali. Apakah semua orang di desa masih baik-baik saja? Xiongquan bertanya. Pemuda itu mengangguk cepat. Semuanya baik-baik saja, hanya saja kami biasanya sedikit merindukan Paman Xiongquan. Saya akan menjadi seniman bela diri yang luar biasa seperti Paman Xiongquan di masa depan, lalu masuk ke sekte tanpa batas dan menjadi wali yang hebat seperti Paman Xiongquan. Petik 2. Penampilan naif pemuda itu menyebabkan Duan Lingtian, Li Fei, Zhang Shouyong, dan Wang Qiong tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Kalau begitu kamu harus bekerja keras, Erhu. Xiongquan tersenyum saat dia mendorong, namun jejak kesengsaraan melintas jauh di dalam matanya. Xiongquan, Paman Xiongquan. Tak lama, kerumunan orang keluar dari desa dan mereka sangat bersemangat. Pikiran Duan Lingtian dalam hati ketika dia melihat adegan ini. Sepertinya setelah Xiongquan menjadi tetua penjaga sekte tanpa batas, dia tidak melupakan kampung halamannya sendiri. Semua penduduk desa ini menghormatinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam.